Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi tahsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita pada malam yang berbahagia ini untuk bisa menghadiri majlis ilmu yang kemudian bisa menjadikan kita semua mulia di sisi Allah, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian, walladhina utul ilm, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi lihat, yang mengatakan kita dimuliakan, yang tadi saya katakan kita bersyukur pada Allah, Allah masih muliakan kita hari ini. Kenapa dimuliakan? Karena kita mau untuk menempuh jalan para nabi terdahulu. Apa itu? Jalan menuntut ilmu di jalan Allah. Tidak ada nabi yang berhenti menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, semua nabi terus belajar, semua nabi terus menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, siap diarahkan dan siap untuk menuntut ilmu Allah, untuk menyebarkannya di muka bumi ini. Makanya satu-satunya doa yang kemudian Rasulullah minta tambahan dari Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Dan Allah mengatakan tadi yarfa, Allah akan mengangkat. Ya, siapa yang diangkat oleh Allah derajatnya? Artinya ketika dia diangkat, dia dimuliakan. Karena mulia itu karena diangkat derajatnya, dan hina itu karena direndahkan derajatnya. Maka kemudian orang-orang yang mulia, iman kita tidak menerima itu, sehingga akhirnya kita merasa jijik terhadap sesuatu yang sifatnya dosa. Kita merasa tidak nyaman dengan sifatnya kelalaian, dengan hal-hal yang dilarang. Itu iman. Siapa yang mengokohkan iman? Siapa yang membuat iman kuat? Siapa yang meluruskan keimanan? Siapa yang selalu mengangkat keimanan? Siapa? Allah. Dan apa yang bisa membuat itu bertahan? Allah kasih jalannya ilmu. Nah, maka saudara sekalian, mulialah orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mau bermajlis di masjid ini tadi saya dengar 2 kali dalam sepekan, hari Selasa malam, malam Rabu, dan Kamis malam, malam Jumat. Ya, betul. Ya, hari Selasa malam sama Ustaz Fadlan, hari Kamis bersama kami. Dan ini adalah cara Allah untuk kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang yang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian. Beriman yang bagaimana yang diangkat? Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Iman ilmu, iman ilmu. Darajat, derajat-derajat. Dan nanti pembuktian iman dan ilmu ini masuklah dalam sebuah kata yang namanya amal. Iman, ilmu, amal. Jadi ada orang yang beriman, mau kuat imannya, berilmu. Mau istiqamah, berilmu. Dan cara-cara menuntut ilmu, tidak ada cara yang lebih baik dari menuntut ilmu kecuali bermajlis ilmu. Saya ulang, tidak ada cara menuntut ilmu yang lebih baik dan yang lebih disyariatkan dalam Islam kecuali menuntut ilmu melalui majlis ilmu. Bukan lewat buku, apalagi lewat YouTube. Itu hanyalah tambahan. Tapi sebaik-baik menuntut ilmu adalah lewat majlis ilmu.
Datang, dengarkan ustadznya bicara, dengarkan pemateri menyampaikan, lalu setelah itu pulang. Dan lihat, dimuliakannya orang berilmu bukan hanya setelah dia bermajelis ilmu cuma dapat ilmu, bukan, tetapi minimal ada 5 hal yang dijanjikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mau menuntut ilmu dengan sistem majelis ilmu. Yang kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di antara rumah-rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Rumah Allah itu masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, ada ayat Allah dibacakan. Wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mereka saling mempelajarinya antar sesama mereka. Dibacakan ayat, dipelajari. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihi mustakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan dalam hati. Ilmu dapat, bonusnya 5, ketenangan dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu mereka dicurahkan rahmat oleh Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi dengan malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fima indah, yang keempat, mereka nama mereka disebutkan satu persatu di hadapan penduduk langit oleh Allah. Dalam hadis terpisah dikatakan, tidak berkumpul satu kaum di antara kaum-kaum yang ada di rumah-rumah, di antara rumah-rumah Allah, yang mana mereka mengikuti majelis ilmu itu, dibacakan ayat Allah dan dipelajari sesama mereka, lalu mereka mengikutinya sampai akhir, illa, kecuali dikatakan bagi mereka, qumu maghfuran lakum, berdirilah dan dosa-dosamu sudah diampuni. 5 bonusnya, selain dapat ilmu, orang bermajelis ilmu dapat 5 ini, saudara sekalian. Inilah keutamaan majelis ilmu. 1, mendapatkan ketenangan hati. 2, dikelilingi oleh malaikat. 3, dicurahkan rahmat. 4, disebutkan namanya oleh Allah di hadapan penduduk langit. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah ampuni dosa-dosanya kalau dia ikut majelisnya dari awal sampai akhir. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, maka dengan iman ilmu kita bisa dimuliakan oleh Allah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat mudah masuk surga ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW mendukung pernyataan saya tadi barusan, bahwa Allah memudahkan jalannya orang masuk surga dengan ilmu. Dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Yang menuntut ilmu, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, bermajlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan titik ketakwaan, puncak ketakwaan itu ada pada orang yang berilmu. Dilihat ilmu kita sebagai kadar ketakwaan kita. Kalau Anda mau tahu seberapa besar ketakwaan Anda, lihat seberapa banyak semangat Anda untuk menuntut ilmu Allah. Makanya Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Dalam surah Fatir Allah berfirman, sungguh orang yang paling bertakwa, paling takut pada Allah, itu adalah orang-orang yang berilmu, hamba Allah yang berilmu. Maka lihat diri kita masing-masing untuk mengukur ketakwaan kita dan untuk mengukur jarak surga dengan kita. Surga diukur dengan semangat kita menuntut ilmu. Ketakwaan diukur juga bisa dengan melihat seberapa banyak ilmu yang kita punya. Maka lihat itu semua. Dan ini semua ikhwas kalian, ketika Anda serius untuk menuntut ilmu, Anda akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan Anda akan dimuliakan oleh Allah di akhirat dengan ilmu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya antara ilmu dengan rasa syukur? Yang menjadi tema kita hari ini adalah menyempurnakan rasa syukur kepada Allah. Bagaimana menyempurnakan rasa syukur kepada Allah? Tidak ada cara yang lebih utama untuk menambah kesyukuran. Dan setiap kali Anda menambah kesyukuran, di saat yang sama Allah berjanji menambah nikmat. Dan ini rumus. Syukur bertambah, rezeki bertambah. Nikmat bertambah, syukur bertambah, nikmat bertambah. Maka semakin besar syukurmu pada Allah,
maka rumusnya semakin besar nikmat Allah dan rezeki Allah padamu. Semakin Anda kufur nikmat atau Anda lupa dengan Allah, maka semakin Allah juga akan kurangi dan akan kemudian tekan rezeki dan nikmatnya kepadamu. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tetapi kalau kalian kufur, cara Allah untuk kemudian menekan nikmat bukan dengan dikurangi, tetapi bagaimana nikmat itu ditekan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna azabi lasyadid, dengan caranya Allah. Dan jika kalian kufur, sungguh Allah telah menyiapkan azab yang pedih, dan ketahuilah azab Allah sungguh pedih. Artinya ketika, mohon maaf ikhwas sekalian, nikmat, ketika rasa syukur bertambah, maka pasti nikmat Allah ditambah. Ini pasti. Tapi ketika rasa syukur berkurang, nikmatnya mungkin tidak berkurang, tetap Allah berikan nikmat sesuai dengan apa yang telah Dia janjikan. Tidak ditambah tapi tidak dikurangi. Tapi ingat, ditekan. Kenapa ditekan? Karena bagaimana tidak ditekan? Di saat yang sama Anda kufur nikmat, sedangkan nikmatnya tetap sama, Allah siapkan azab yang pedih. Artinya meskipun Anda terus dapat nikmat, dan di saat Anda berbuat dosa, berbuat maksiat, nikmatmu terus jalan, sama dengan ujung dari nikmat itu azab yang pedih. Ibarat orang yang kemudian berputar-putar dengan mobil mewah, tapi dia tahu bahwa di ujung jalan ini jurang. Maka ketika kemudian dia naik mobil mewah itu, dia tahu bahwa setelah ini dia akan binasa. Kira-kira seperti itu gambaran orang yang terus diberi nikmat dan hilang rasa syukurnya. Maka ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Tapi ingat, kalau Anda kufur jangan main-main. Karena Allah sebagaimana Dia Maha Penyayang, sebagaimana Dia Maha Pengasih, Anda juga perlu tahu bahwa sungguh azabnya Allah, hukumannya Allah pedih. Sungguh hukumannya Allah dahsyat. Jadi jangan main-main. Anda tahu Allah Maha Pengampun, Anda tahu Allah Maha Pengasih, Anda tahu Allah Maha Penyayang, tapi kemudian Anda juga harus tahu bahwa sungguh azab Allah begitu pedih, sehingga Anda tidak main-main dengan dosa dan maksiat. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana cara menyempurnakan rasa syukur agar syukur kita terus bertambah dari hari ke hari. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan yang lain, dan tidak ada teori yang lebih utama daripada mengenal Allah lewat ilmu yang telah Allah wariskan kepada nabi-nabinya, khususnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu dilihat baik-baik dan perlu diperhatikan bahwa ketika kita berilmu, kita telah menempuh jalan yang benar. Dan ketika kita menempuh jalan ilmu, maka kita telah menambah rasa syukur kita kepada Allah. Saudara, saya kasih gambaran sederhana. Perhatikan. Seandainya Anda guru di SD. Kita guru di SD, sekolah dasar, Pak. Kemudian kita mengajar materi yang kita ajar. Katakanlah saya guru agama. Maka saya masuk di kelas. Lalu saya kemudian mengajarkan murid. Setelah kemudian saya mengajarkan murid, saya mengajarkan surah Al-Ikhlas, katakanlah. Ketika saya ajar, setelah saya mengajar, lalu kemudian saya tutup sekolah itu, saya tutup kelas itu dengan mengatakan, baik anak-anak sekalian, insya Allah kita bertemu lagi besok dengan pelajaran yang sama, dengan surah yang lain, yaitu Al-Falaq. Tiba-tiba ada kemudian anak murid, setelah saya tutup kelas, lalu saya keluar, lalu kemudian datang ke saya. Lalu dia mengatakan, Pak Guru, terima kasih banyak atas ilmu yang Bapak Guru berikan, dan izinkan saya untuk terus menuntut ilmu bersama Bapak Guru. Saya sebagai guru, ketika ada murid yang menyampaikan itu ke saya, betapa bahagianya saya. Meski, dengarkan teman-teman, meski saya tahu bahwa yang lain juga yang datang di kelas
Ada mungkin sebahagian mereka yang juga mau menuntut ilmu, tetapi ketika ada yang mengungkapkan rasa syukurnya, mengungkapkan terima kasihnya kepada saya sebagai seorang guru, maka bertambah semangat saya untuk mengajar di kelas itu. Ada hal yang berbeda. Meski saya tahu besok ketika saya ngajar, insya Allah teman-teman dia juga akan masuk di dalam kelas yang sama dan mengikuti pelajaran saya di surah yang berbeda. Saya tahu. Tapi dengan hadirnya orang tersebut, anak tersebut yang datang mengatakan, terima kasih Pak Guru, saya senang sekali dengan ilmu yang Pak Guru ajarkan. Insya Allah besok saya akan datang lagi. Coba bayangkan, apa yang akan saya rasakan? Seperti itu dengan Allah, yang dapat nikmat, yang tidak mengatakan alhamdulillah, Allah tetap kasih Pak. Yang mengatakan alhamdulillah juga dikasih. Yang dikasih nikmat, mau majelis ilmu dikasih. Yang tidak mau dengarkan lagi majelis ilmu juga tetap dikasih. Coba bayangkan. Itu saya kasihkan contoh. Anak SD tadi baru ucapkan dengan kata-kata. Bagaimana kalau saya bilang seperti ini ke anak itu? Baik, setelah saya ajarkan keesokan harinya, saya masuk di kelas, saya ajarkan surah Al-Falaq. Lalu kemudian karena kemarin ada anak murid satu orang yang berterima kasih ke saya, maka tambahlah semangat saya. Saya lalu katakanlah kepada semua yang ada di kelas, baik anak-anak, insya Allah setelah kita hafal Al-Falaq hari ini, Ustadz buka kelas sore. Yang mau datang silahkan, yang tidak mau juga silahkan. Dan Ustadz akan tambahkan di kelas sore surah An-Nas, contoh. Maka ketika sore hari datanglah setengah isi kelas, yang kemudian dia saya ajarkan di sore hari surah An-Nas. Saudara sekalian, demi Allah saya katakan, sebagai seorang manusia biasa yang datang di sore hari akan mendapat nilai tersendiri di hadapan saya karena dia mau dapat kelas tambahan. Faham tidak? Pertama cuma ucapan, Pak. Terima kasih Pak Guru. Itu saja sudah membuat saya sebagai guru, ini guru biasa, senang sekali. Yang kedua, saya tambahkan kelas sore yang datang dari 40-20 orang. Yang 20 orang yang datang ini percaya sama saya. Kalau Anda sebagai guru dan saya juga sebagai guru, pasti kita tandai ini 20 orang. Masya Allah ya, ada 20 orang yang mau datang. Dan kita akan kasihkan nilai plus mereka dalam hati kita. Akan ada nilai tambahannya, bahwa inilah orang-orang yang betul-betul semangat menuntut ilmu kepada saya. Bayangkan bagaimana itu dengan Allah. Anda kalau tidak majelis ilmu, kalau Anda tidak duduk di sini, Anda tidak berdosa, Pak. Pulang nonton TV di rumah, Anda tidak berdosa. Tapi tentu berbeda yang datang majelis untuk menambah ilmunya, yang ilmu ini untuk semakin dekatkan dirinya pada Allah, dan orang yang tidak mau menambah ilmunya. Kalau tadi saja saya sebagai manusia, saya betapa bahagia, bagaimana dengan Allah? Saya ibaratkan Anda dan kita semua ini hadir di sini, luangkan waktu, tinggalkan rumah, tinggalkan kegiatan-kegiatan kita untuk duduk bermajelis ilmu. Bukankah ini bentuk rasa syukur kita pada Allah? Bukankah nanti Allah akan tambahkan lagi nikmatnya pada kita? Coba bayangkan itu. Maka di antara cara pertama untuk menyempurnakan rasa syukur, mulailah dengan semangat menuntut ilmu dari awal engkau lahir sampai akhir engkau meninggal. Karena tidak akan ada orang yang bisa mengatakan sayalah orang yang paling berilmu. Tidak bisa. Satu-satunya hal yang tidak ada ujungnya ilmu. Satu-satunya hal yang kedua. Tadi pertama yang tidak ada ujungnya. Yang kedua, satu-satunya hal yang tidak boleh pelakunya merasa cukup, ilmu. Dan ilmu yang saya maksud tentu ilmu agama ya. Ilmu syariah Allah, dari Allah dan dari Rasulnya Muhammad SAW. Yang ketiga, satu-satunya hal yang Anda harus paksa
diri Anda untuk mendapatkannya. Bahkan kalau Anda harus berletih-letih, berlelah-lelah, berjauh-jauh jalan, bercapek-capek untuk mendatanginya, ilmu. Dan jangan lakukan itu pada harta. Karena demi Allah, harta seberapa besar pun kekuatan yang kau keluarkan, seberapa capek pun kau cari, kalau bukan rezekimu kau tidak akan dapat. Tapi ilmu, kalau kau sudah keluarkan 100% tenagamu, demi Allah sepertiganya belum tentu kau dapat. Makanya kata para ulama, la yunalul ilm birahatil jasad. Tidak akan pernah ada orang yang dapat ilmu dengan santai-santai tubuhnya. Tidak bisa. Harus capek, harus letih, harus lelah. Dan dikatakan oleh para salaf terdahulu juga, seandainya kau luangkan semua waktumu, tenagamu, pikiranmu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan darimu tidak lebih dari sepertiga yang dia punya. Saya kasih gambaran sederhana. Kita ini maghrib isya. Setelah isya saya tes, siapa yang bisa ulang ceramah saya? Tidak bisa, Pak. Paling 1-2. Ada